Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Endang mau meluangkan waktunya untuk wawancara. Saya sebagai calon guru penggerak memiliki tugas nih Bu untuk mewawancarai Ibu sebagai pimpinan sekolah. Jadi saya harus belajar bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, sebelumnya kira-kira nih Bu, Ibu yang di sekolah ada nggak pengalaman ada permasalahan mengenai dilema etika Bu? Oh iya. Sebetulnya di setiap sekolah itu pasti akan mengalami sebuah kasus, terutama di kasus dilema itu ya, dilema etika. Akan selalu ada dilema itu, tetapi setiap sekolah memiliki jenis-jenis kasus yang berbeda. Ada dilema dengan masyarakat, ada dilema antara kebenaran dan rasa kasih sayang, ada juga dilema tentang jangka panjang, jangka pendek gitu. Tetapi yang akan Ibu soroti, yang akan Ibu ungkapkan salah satu kasus yang pernah terjadi di sekolah Ibu, yaitu dilema tentang suatu keputusan atau ketentuan dengan yang di luar dengan ketentuan, tetapi semuanya memang dua-duanya benar, karena memang dilema etika itu benar vs benar, tetapi kita harus mengambil keputusan yang memang betul-betul menjadi sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sama-sama saling menguntungkan jadinya itu. Jadi salah satunya yang pernah terjadi di sekolah Ibu yaitu tentang dilema etika, yaitu tentang ketentuan yang sudah dijadikan sebuah ketentuan di sekolah dengan permasalahan yang terjadi di sekolah. Contoh soal ketika kita sudah menentukan kalau rotasi untuk guru wali kelas itu 2 tahun sekali, nah itu kita akan rotasi. Tetapi kita juga harus melihat ada sebuah peristiwa guru itu tidak bisa dirotasi. Karena apa? Karena berbagai hal. Nah itu kan menurut ketentuan 2 tahun itu harus ganti. Tetapi kita juga harus melihat ada kasus-kasus yang sepertinya guru ini tidak bisa dirotasi dalam jangka waktu 2 tahun gitu. Contoh soal dari kasus di sekolah Ibu. Nah biasanya Bu, untuk tadi kasus di sekolah Ibu, misalkan Ibu memiliki peraturan, setiap guru itu harus rotasi 2 tahun 2 sekali, tahun sekali. ya. Tetapi terkadang Ibu juga tidak bisa merotasi guru tersebut karena berbagai hal. Ya, Nah, betul. mungkin bisa dijelaskan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi guru tersebut tidak bisa nih dirotasi gitu. Ya. Keadaan yang seperti apa Ya. gitu Bu? Yang kebetulan pernah terjadi itu kita punya ketentuan dengan kesepakatan bersama kalau rotasi itu 2 tahun sekali. Tetapi ada kasus guru itu tidak bisa rotasi 2 tahun sekali itu ketika dia sudah kasus ini ibu itu hamil. Nah, untuk menjaga kesehatannya kita sama-sama berembuk untuk diberi di kelas kecil. Selama 2 tahun itu ternyata 2 tahun itu si ibu itu masih menyusui, belum bisa disapi. Nah seharusnya kan ketentuan kita itu ketika dia di guru SD, tahun depannya di guru SMP. Sementara guru SMP kan jam pelajarannya sudah siang. Sementara si guru ini yang masih menyusui, dia harus sudah menyusuinya di sebelum jam pembelajaran di SMP misalkan. Nah itu kita akan berembuk kembali, walaupun ketentuan yang sudah ada itu 2 tahun sekali, tetapi kita mencari langkah terbaik. Kita berkomunikasi, kita melihat dulu kasusnya seperti apa, orangnya siapa, lalu kita mengambil mengambil langkah-langkah apa sih sebetulnya kita rembukan menjadi sebuah keputusan. Berarti tadi Ibu
pernah dilema etika mengenai kebenaran dan kasih sayang Ya, Bu ya. betul. Di satu sisi ada peraturan 2 tahun sekali untuk Ya, vaksin, di ya. satu sisi juga sisi kemanusiaan sebagai ibu mempertimbangkan kondisi guru yang ya, hamil yang betul, harus betul. menyusui dan Ya. diberi jam mengajar yang lebih singkat gitu Ya, ya Bu betul, ya. itu intinya seperti itu. Selama ini Ibu, ketika Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu seperti apa? Pertama, ketika kasus itu terjadi, langkah identifikasi itu kita melihat kasusnya seperti apa. Lalu kita mencari data, baik itu kita observasi dari jauh ataupun kita wawancara, baik personal kepada individunya atau kita mencari wawancara dengan guru yang lainnya. Setelah itu kita musyawarah bagaimana baiknya untuk mencari keputusan untuk kasus tersebut. Jadi ada beberapa opsi, kita memunculkan beberapa opsi, lalu kita mengambil keputusan opsi mana yang paling benar dan yang paling tepat untuk kita ambil untuk kasus yang sedang terjadi gitu. Nah, tadi kan Bu dari kasus Ibu ya, itu memang punya dua kepentingan yang sama-sama benar nih Bu, Ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, Ya. kira-kira ketika pengambilan keputusannya itu bagaimana nih Bu? Lebih cenderung kemana Ibu gitu? Sebetulnya banyak faktor penguat ya. Jadi saya juga sebagai pengambil keputusan di sebuah lembaga tidak mementingkan diri sendiri, mengenyampingkan kepentingan individu. Misalkan mentang-mentang guru ini dekat dengan saya beri kebijakan yang lebih tinggi, tidak. Tetap saya akan memusyawarahkan dengan guru-guru yang lainnya untuk menjadi suatu keputusan yang tidak memberatkan dan tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial akhirnya. Kalau untuk langkah-langkah berarti tadi udah ya Bu, Ibu mencari data, Ya. wawancara Ya. gitu ya, dan musyawarah Ya. dengan guru-guru lain gitu ya Bu ya. Kalau untuk dari cara-cara itu Bu, kira-kira yang paling efektif dalam pengambilan keputusannya itu seperti apa Bu? Yang Ibu rasakan yang paling efektif itu setelah kita mendapatkan informasi yang tepat, informasi yang akurat. Nah itu di ujung dari sebuah keputusan itu di musyawarah itu yang terpentingnya. Jadi semua orang akan tahu baik keputusan yang akan diambil nanti itu sudah menjadi keputusan bersama. Jadi tidak akan ada unsur salah menyalahkan, tidak ada unsur di belakangnya itu istilahnya masih ada protes-protes kecil karena kita sudah memusyawarahkan secara bersama-sama. Jadi sudah tidak ada lagi hal yang ditutup-tutupi, keputusannya akan seperti apa. Nah, dalam mengambil keputusan Ibu, adakah suatu tantangan yang Ibu hadapi? Kalau tantangan pasti ada ya. Salah satunya misalkan kita melihat ada senioritas. Nah itu kan kebetulan kemarin itu gurunya guru baru yang hamil. Jadi ketika senioritas itu dulu belum pernah mendapatkan kebijakan seperti itu, jadi ada seperti mereka, dulu juga saya punya bayi tetap aja sekolah pulang siang atau apa, tapi kita melihat dulu kondisi si guru ini, apakah dia memiliki asisten rumah tangga ataukah dia lokasinya jauh dari sekolah. Itu juga menjadi dasar saya untuk mengambil sebuah keputusan. Tantangannya satu, guru-guru senior. Kedua, itu mungkin tantangan selanjutnya dari individunya itu sendiri. Jadi dia bisa nggak terima untuk mendapatkan penyelesaiannya seperti itu. Jadi dibutuh. Kadang-kadang kan
ih Bu, saya kan gini gitu, misalkan seperti itu. Tetapi kan kita harus dapat menjelaskan kepada guru tersebut kalau memang keputusan ini keputusan bersama, dan insya Allah keputusan itu keputusan yang terbaik untuk dia. Kalau untuk penyelesaian kasus dilema nih Bu, Ibu ada tata kelola tersendiri, misalkan kalau menyelesaikan masalah itu waktunya ada waktu tertentu, prosedur tertentu, atau bagaimana Ya. ya? Kalau untuk tata kelola, prosedur maupun jadwal tertentu itu sebetulnya tidak ada. Jadi kita sifatnya fleksibel. Di mana ada sebuah kasus muncul dan memang harus segera diselesaikan, jadi kita langkah saya itu segera menyelesaikan kasus tersebut dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tidak ada untuk tata kelola waktu-waktu tertentu, itu tidak ada sebetulnya. Jadi kami di sekolah itu menyelesaikan kasus, di mana kasus itu muncul segera diselesaikan agar semuanya bisa tuntas dan tidak menjadi ganjalan ke depannya. Nah, selain itu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang sebenarnya mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam menghadapi suatu kasus yang dirasa saya tidak bisa untuk memutuskannya sendiri, biasanya saya konsultasi dengan pengawas pembina, rekan sejawat yang pernah memiliki kasus tersebut di sekolahnya sebagai referensi saya untuk memutuskan sebuah masalah. Juga saya bukan berkonsultasi tetapi sumbang saran dari guru-guru senior misalkan, atau guru-guru yang tahu di bidangnya gitu. Jadi pasti akan ada bantuan-bantuan dari teman, dari rekan sejawat, dari guru yang dapat membantu untuk lebih mempermudah saya mengambil sebuah keputusan. Jadi Ibu juga berkonsultasi dengan pengawas gitu? Iya, berkonsultasi, tapi bukan berarti saran dari mereka akan saya ambil, tapi jika diambil itu sebagai referensi saja untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau dari kasus yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira keputusan yang Ibu ambil itu keputusan seperti apa? Kan tadi berarti Ibu kan ada 2 tahun tetap merotasi kah, Ya. atau Ibu tidak merotasi gitu? Nah, keputusan yang Ibu ambil itu untuk kasus yang tadi Ibu sampaikan apa Bu? Nah, ya. Untuk keputusan tersebut tetap ada di musyawarah sekolah. Jadi kita semua guru itu kita berkumpul untuk melihat keputusan opsi-opsi keputusan tersebut. Misalkan kalau memang tetap di kelas besar, akan bagaimana dengan guru ini? Jadi kita melihat kalau di kelas besar berarti anaknya tidak disusui, atau kita melihat apakah bisa anaknya dibawa ke sekolah, berarti kan dia harus mempunyai asisten untuk bayinya misalkan itu. Tetapi yang terjadi di sekolah saya itu, walaupun ketentuan itu rotasi 2 tahun sekali, kami dengan rasa persaudaraan, dengan rasa kasih sayang itu yang dimunculkan, yang lain tetap rotasi, tetapi ibu yang satu ini dia diperkenankan untuk menempati kelas yang lebih kecil yang waktunya lebih singkat agar mengajarnya dia fokus, untuk anaknya juga dia dapat memberikan waktunya layaknya seorang ibu kepada anaknya. Jadi keputusan yang Ibu ambil adalah tetap melihat bahwa ada sisi kasih sayang ya, walaupun itu sebuah ketentuan, tetapi kita bisa melihat sisi dari yang lain. Toh itu bukan sebuah kesalahan, ketentuan itu kita laksanakan, tetapi tetap rasa kasih sayang itu kita munculkan. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Alhamdulillah dari proses wawancara ini saya banyak mengambil poin-poin atau pembelajaran tentang bagaimana sih Ibu mengambil sebuah keputusan dari permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu.
Alhamdulillah Ibu, Iya. terima kasih banyak. Sama-sama, semoga tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik dan sukses sampai lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Saya sebagai calon guru penggerak ingin mewawancara Ibu, ingin belajar tentang bagaimana sih mengambil keputusan dari seorang pemimpin gitu ya. Nah, kalau boleh dijelaskan Ibu, selama Ibu menjadi seorang pemimpin di sekolah ini atau mungkin di sekolah sebelumnya, kira-kira Ibu pernah nggak mengalami permasalahan dilema etika yang kira-kira dilema etika itu permasalahannya yang mengandung ada unsur kebenaran dua-duanya gitu, jadi ada pertentangan yang sama-sama benar gitu Bu. Pada dasarnya sih ya setiap yang disinggahi, bukan yang disinggahi ya, saya pernah melaksanakan penugasan di SLB 1 misalnya ya, itu segala permasalahan itu ada. Contoh misal nih ya, misalnya pada saat seorang kepala sekolah harus memutuskan si A, si B, si C untuk membantu saya dalam satu tim, misalnya bagian keuangan, bagian sarana prasarana, bagian kehumasan, bagian apa lagi ya, dapodik, misalnya dan lain-lainnya. Nah, seiring waktu pada saat itu, pada awal-awal sekolah mulai dibangun, memang saya merasa kesulitan. Nah, namun seiring waktu, SDM berjalan bertambah, nah itu sudah mulai ada pencerahan nih ya, dalam artian organisasi ini harus bisa jalan ya dengan adanya tim. Pada saat itu langsung saya bentuk tim untuk jalannya lembaga ini, sekolah. Karena mau tidak mau yang namanya sekolah negeri itu lain dengan swasta ya, karena saya juga lama di swasta, jadi ke negeri itu baru berapa tahun kan, jadi harus banyak belajar juga saya juga. Nah, karena kita sekolah negeri harus pertama harus menjadi barometer sekolah-sekolah swasta yang lain. Keduanya juga ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita laksanakan. Artinya kita harus melengkapi susunan organisasi kita, mulai dari kepala sekolah, kemudian wakasek, wakakurikulum, keuangan, bendahara ya kalau nggak salah, bendahara, kemudian turunannya ke sini juga harus dilengkapi. Nah, pada saat itu yang menjadi dilema kita pada saat memutuskan untuk siapa sih yang akan menjadi bendahara. Pada saat itu mereka senang diberikan tugas oleh saya. Misalnya si Ibu B siap menjadi bendahara, kemudian si Bapak C siap menjadi operator, kemudian yang lain-lainnya siap menjadi waka kesiswaan, terus waka kehumasan. Pada saat itu karena terbatasnya SDM, jadi saya mempunyai tim terbatas ya. Selebihnya ada beberapa guru, namun
guru tersebut belum mumpuni lah, belum ada kesiapan untuk menjadi tim. Jadi saya mengambil tim-tim ini yang satu mereka sudah ASN ya, sudah ASN. Kemudian yang keduanya mereka itu sudah ada pengalaman di sekolah sebelumnya. Nah, pada saat itu tidak ada kendala, setahun 2 tahun berjalan dengan bagus gitu ya. Nah, pada berikutnya karena seiring berjalannya waktu, kemudian ada peraturan-peraturan yang muncul, ada aplikasi-aplikasi yang otomatis setelah ada aplikasi ini kan saya harus menyiapkan juga SDM-nya untuk yang mumpuni lah ya, yang satu bisa itu kan IT, satu itu, dan alhamdulillah bisa, walaupun bisa tetapi tetap harus ada yang lebih mengarahkannya. Jadi saya ambil pada saat itu Sukwan ya, Sukwan yang datang ke sekolah, dan akhirnya alhamdulillah si orang tersebut, ya sebut sajalah C, bisa membantu keadaan ini. Nah, seiring berjalannya waktu, nah muncullah masalah-masalah yang mungkin agak bertentangan dengan keadaan ya. Di satu sisi kita harus dalam pelaporan itu harus akuntabel ya, bertanggung jawab, artinya pertanggungjawaban ini harus benar-benar memang sesuai dengan realita, dengan yang di lapangan. Tetapi kita tidak bisa begitu juga, karena ada satu hal, sisi-sisi yang misalnya tidak bisa dilaporkan tetapi ini harus dikeluarkan oleh si bendahara gitu. Nah, itu salah satu yang biasanya muncul ya di dalam suatu tim ini, tim keuangan khususnya. Nah, ini salah satu jalan yang biasa saya lakukan adalah kita mengadakan koordinasi komunikasi yang sehat, artinya rapat internal yang betul-betul bisa dipahami oleh si tim tersebut. Jadi tidak ada yang tidak ada yang disembunyikan dalam hal ini. Misalnya saya perlu laporan seperti ini, perlu sistematikanya seperti ini. Namun Bapak Ibu juga harus memahami ini, dalam sistematika pelaporan ini ada hal-hal yang perlu kita keluarkan tetapi tidak ada di pelaporan. Ini bagaimana caranya supaya si tim ini memahami ya. Kadangkala ada bertentangan dengan hati kita, aduh ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, tetapi ini dari mana lagi kita melakukannya, sebab ini memang sudah lumrah terjadi ya. Misalnya ini tidak dianggarkan dalam poin ini, tidak ada anggarannya, tetapi ini pasti akan keluar, ini harus dikeluarkan nih. Nah, ini bagaimana caranya si bendahara ini harus memahami taktiknya ya. Kita tidak mengajarkan hal-hal yang tidak baik, tetapi bisa masuk akal lah hal-hal tersebut, karena itu memang sesuatu yang pasti akan terjadi di sekolah kita. Contohnya semisal nih, kita kedatangan tamu itu masa kita tidak beri suguhan atau lain-lain, sedangkan di pos ini tidak ada untuk jamuan misalnya, untuk memberikan hadiah dan lain-lain ya. Bukan berarti kita memberikan hadiah ini bentuk gravitasi ya, pemberian ini tidak, itu hanya kalaupun ada di kita berikan, kalaupun tidak ya untuk air, untuk teman-teman yang lain itu saya usahakan ada lah ya, karena misalnya tamu jauh-jauh dari luar, masa tidak kita terima dengan bagus gitu. Itu mengenai masalah tamu. Keduanya kegiatan di sekolah pun tidak semuanya tercover oleh bantuan-bantuan rutin yang kita terima gitu. Nah, ini pun menjadi masalah juga bagi kita, tetapi dengan tim kita bicarakan. Jadi ada pos-pos tertentu yang mungkin dipangkas terus disimpan. Nah, nanti penggunaannya mungkin bisa untuk menangani hal-hal yang tidak tercover dari
bantuan rutin. Jadi bantuan rutin kita itu kalau di negeri itu hanya dua, dari BOS atau dari dan BOPD. Selebihnya kita tidak ada. Baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan nih permasalahan-permasalahan yang menurut Ibu termasuk dilema etika ya Bu ya, yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin gitu kan. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang oh ini termasuk dilema etika nih gitu. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Ini karena berkaitan dengan hati nurani sebenarnya ya. Tidak semua orang sama perasaannya dengan kita. Menurut kita baik, belum tentu menurut tim begitu. Salah satunya itu berbicara, komunikasi kita ya, dikomunikasikan secara tuntas dengan tim. Jadi jangan sampai ada komunikasi yang terputus. Kita jelaskan sejelas-jelasnya nih, kebutuhan kita ini seperti ini loh, keinginan ibu seperti ini. Nanti disamakan walaupun ada kadangkala berbenturan. Namun kita usahakan karena ini untuk tujuan baik sekolah kita. Nah, berarti itu juga sudah termasuk langkah-langkah ya Bu ya? Langkah awal. Iya, atau Jadi, prosedur yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan ya Bu ya? salah satunya itu mengadakan koordinasi, pokoknya di tim itu adakan komunikasi yang tuntas. Iya. Kalau misalkan hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu salah satunya dengan komunikasi koordinasi yang tuntas. Yang keduanya kita memilih orang yang kita tugaskan itu dengan disampaikan dulu konsekuensi kita, komitmen kita. Jadi pada intinya kita harus pegang pada komitmen kita, bahwa kita itu punya komitmen loh untuk menuju tujuan ini kita harus seperti ini. Walaupun di tengah jalan pasti ada yang bukan keseleo ya, ada yang tidak selaras dengan kita ingatkan lagi. Nah ini konsekuensinya seperti ini loh Mas. Jadi tuntaskan dulu ini laporannya sampai selesai. Kalau memang kita menghitung-hitung waktu kita tidak sampai, wah Bu saya sibuk ini. Nah itu salah satu konsekuensinya. Jadi harus bisa memanajemen waktu Mas ya, supaya pelaporan ini bisa selesai. Nah selama ini Bu, ada nggak tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Tentu saja ada. Ya, tidak semua orang bisa menerima dengan keputusan pimpinan. Namun itu adalah satu konsekuensinya, karena yang namanya pimpinan itu bukan berarti mengeluarkan ini sudah betul ya, memang tidak harus seperti itu. Tapi yang namanya pimpinan itu sudah pasti harus memutuskan, oh ini jalan yang terbaik seperti ini. Dan itu pun dengan berbagai masukan-masukan dari tim kita, yang hasil koordinasi dengan tim yang kita komunikasikan secara tuntas. Nah biasanya tantangannya itu seperti apa Bu yang biasa Ibu temui gitu? Sepertinya sih ini ya biasa lah, si tim A, wah si ibu mah pimpinannya seperti ini nih, oh keras banget sih Bu. Bukan masalah keras ya, misalnya saya jelaskan demikian, ini kan seharusnya seperti ini, tetapi ini harus seperti ini, tapi kita harus berjalan lurus seperti ini. Bagaimana caranya supaya ini baik tanpa menyakiti pendapat ini. Kemudian juga intinya kita jangan terlalu terjerumus. Kita ini amanah loh yang diamanahkan oleh yang di atas kita ya. Walaupun sebenarnya ini keputusan ini sangat bertentangan, tetapi kalau diambil baik memang menurut tim ini, ayo kita laksanakan bersama-sama dan kita tanggung resikonya akan seperti ini. Dan akhirnya pada saat itu mereka bisa mengerti dan berjalan. Nah kalau misalkan ketika ada permasalahan nih Bu, adakah Ibu waktu khusus atau misalkan prosedur khusus gitu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ini, atau bagaimana selama ini yang Ibu lakukan? Tidak menunda-nunda ya, biasanya tidak menunda-nunda permasalahan. Jika pada hari itu, aduh masalahnya ini harus selesaikan hari ini,
biasanya sih kita diberikan waktu beberapa saat ya untuk memutuskan kalau misalnya keputusan itu memang harus diambil saat itu. Ada beberapa saat sih kita terus meminta tim atau guru-guru yang senior atau siapapun yang bisa, saya rasa ada yang bisa diberikan pendapatnya, suka saya libatkan ya, seperti ada di sekitar itu kan ada bapak pengawas, ada bapak KCD, misalnya dari Kacabdin. Misalnya kalau permasalahan ini tidak bisa diputuskan pada saat itu dan kita punya waktu luang untuk diberikan masukan pendapat-pendapat orang, nah itu kita tampung nih, oh ini seperti ini, baiknya ini seperti ini, dan akhirnya pada saat itu saya bisa memutuskan oh ini seharusnya yang diambil jalan yang terbaik. Berarti Ibu tadi sudah sekalian nih ada orang-orang yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan gitu ya Bu ya, memberikan masukan-masukan. Iya. Nah, selain mungkin tadi ada orang-orang yang Ibu rasa bisa memberikan masukan kepada Ibu ketika akan mengambil sebuah keputusan, adakah faktor lain Bu yang bisa mempengaruhi Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Ada. Contoh misal ada di keluarga, ya. Di keluarga kadang kita kalau tidak berbicara terbuka kepada keluarga juga, saya biasanya begini sih prinsipnya, apapun yang terjadi di sekolah, di mana-mana selalu terbuka dengan keluarga. Pada saat itu, nah itu kadang-kadang keluarga, khususnya teman hidup saya ya, kadang memberikan solusi-solusi seperti ini. Nah itu juga kadang membantu, sangat membantu, karena dari penguat keluarga yang memberikan penguatan kepada saya untuk mengambil keputusan baik di sekolah atau di lingkungan yang lainnya. Baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu selama Ibu memimpin, kemudian langkah-langkahnya bagaimana Ibu mengambil keputusan, serta faktor dan hambatan juga sudah Ibu jelaskan. Alhamdulillah dari paparan Ibu saya sudah banyak belajar nih Bu, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah mungkin cukup sekian ya Bu ya untuk wawancaranya. Terima kasih atas kesediaan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah saya bisa belajar. Mudah-mudahan ya, karena semuanya ini juga melalui proses ya, tidak semata-mata seseorang pimpinan itu bisa mengambil keputusan tanpa adanya masalah. Jadi itu masalah itu memang kuncinya. Kalau tanpa masalah sepertinya kita tidak berproses ya. Jangan dari masalah kita belajar ya Bu ya. Belajar. Ya, begitu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, semoga sukses semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini ya Pak ya. Nah, sebelumnya Pak, saya mau wawancara tentang bagaimana
cara pengambilan keputusan Bapak sebagai pimpinan gitu ya. Nah, selama Bapak memimpin di sekolah ini, kira-kira ada permasalahan yang termasuk dilema etika atau bujukan moral nggak Pak? Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan dilema ya, pengambilan keputusan selama ini untuk yang sudah ada hanya hal ringan saja, itu pun bisa dikomunikasikan dengan guru, juga warga sekolah. Artinya tidak ada permasalahan yang termasuk dilematis ya, hal-hal yang sangat ringan saja sebetulnya bisa aman saja. Kalau misalkan tidak ada permasalahan yang dilematis nih Pak, kira-kira ada satu nggak Pak yang bisa dideskripsikan permasalahan yang terjadi di sekolah ini gitu? Ya paling-paling kalau permasalahan yang ringan itu berkaitan dengan keinginan orang tua ya, berkaitan dengan sistem pembelajaran di mana terkadang orang tua sedikit kontrak dengan apa yang dilakukan di sekolah. Jadi memang dilematis tapi tahap ringan sebetulnya. Nah, ini bisa kita berikan penjelasan kepada orang tua. Terkadang orang tua belum memahami struktur yang ada di sekolah. Permasalahan yang sesungguhnya tidak perlu diungkap gitu kan, tapi karena orang tua dengan keinginannya pribadi biasanya memunculkan sesuatu sehingga menjadi sedikit dilematis bagi sekolah. Nah, yang tadi Bapak ungkapkan dilematisnya itu seperti apa tuh Pak bentuknya? Ya, contohnya program pembelajaran ya, di mana kita sudah terstruktur apa yang akan lakukan programnya, namun orang tua biasanya memiliki program tersendiri untuk anaknya, dan itu ingin dimasukkan kepada program yang sebenarnya sudah ada begitu ya. Jadi keinginan orang tua itu terkadang sedikit memaksakan, walaupun sesungguhnya tidak begitu penting ya, tidak begitu urgen di sekolah. Contohnya misalnya berkaitan dengan keterampilan, di mana sudah ada program yang semuanya kita sudah akomodir, namun orang tua ada satu atau dua yang menginginkan program tertentu ya kan, sementara kita sudah sangat penuh melaksanakan. Nah, baik. Kalau misalkan tadi kan Bapak sudah menyampaikan ya, sekolah itu sudah punya program tersendiri, tetapi terkadang orang tua juga ingin program tersendiri untuk anaknya gitu. Kira-kira kan berarti itu ada permasalahan nih Pak, kesenjangan antara program sekolah dan program yang diinginkan orang tua. Kalau untuk mengidentifikasi permasalahan itu biasanya Bapak seperti apa? Ya, kita ingin orang tua biasanya beberapa orang tua yang langsung menghadap ya, menyampaikan keinginannya, kemudian kita jelaskan jadi program tersebut bisa dilakukan dengan catatan kan begitu, paruh waktu atau beberapa waktu saja atau diselipkan. Yang penting anak atau orang tua bisa merasa ada perhatian, walaupun sesungguhnya waktunya tidak jangkanya tidak sampai lama kan begitu ya. Tidak oleh kita bahwa tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan siswa, sementara beberapa anak juga kan kemampuannya jauh di bawah apa yang kita identifikasikan kan begitu, sehingga orang tua diberikan kesadaran, pencerahan bahwa itu dimungkinkan saja, namun hasilnya tentu saja tidak akan sesuai dengan yang akan kita lakukan, apa yang mereka harapkan. Nah, selama ini nih Pak, Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Kira-kira langkah atau pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu seperti apa? Ya, untuk hal demikian kan menyangkut sekolah ya, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, untuk hal yang samar-samar atau mungkin dua-duanya benar menurut orang, tentu saja kita berkomunikasi lain atau dengan sehingga diambil keputusan yang dimungkinkan dan tidak juga merugikan salah satu. Kita berkomunikasi, berkolaborasi dan meminta masukan-masukan terkait seperti ini. Nah, setelah berkolaborasi dengan mungkin Wakasek atau guru-guru lain, langkah apa yang Bapak lakukan selanjutnya gitu Pak? Ya, tentu saja karena ini keputusan artinya dengan bersama ya, kita hasil itu kita eksekusi ya, untuk dilaksanakan oleh sekolah berkaitan dengan apa yang telah kita
diskusikan ya. Tentu saja ini ada konsekuensinya ya, artinya apa, mungkin saja nanti itu ada yang menilai bahwa ini kurang bagus, tapi itu akan dijawab nanti dengan waktu ya, dan kita lakukan apa yang kita harus dilakukan oleh sekolah berdasarkan apa namanya program-program yang ada di sekolah. Kita tidak bisa melenceng itu saja dengan apa yang kita apa namanya kesepakati bersama seperti itu. Nah, selama menghadapi berbagai permasalahan yang ada di sekolah ini, Pak, kira-kira hal-hal apa aja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, salah satu sebetulnya apa, perusahaan ini kan lembaga ya. Jadi saya tidak mau perusahaan ini diambil dari berdasarkan teknik sendiri. Tentu saja ada pemetaan. Tentu saja selama ini kan kita ambil perusahaan itu bersama-sama ya, sehingga konsekuensinya adalah tamunya bersama, jadi tidak berdasarkan ini keputusan kok tapi dengan sekolah. Adakah tantangan yang Bapak hadapi ketika berusaha mengambil sebuah keputusan? Ya, tentu saja setiap keputusan ada tantangan walaupun hasil keputusan bersama, diantaranya karena yang paling besar itu mindset ya, mindset kita terkadang apa yang kita lakukan bersama di luar akan berubah mindsetnya ya, karena banyak kepentingan saya pribadi. Nah, itu yang paling penting utama adalah bagaimana mindset ini bisa berubah ya. Tentu saja butuh waktu yang sangat lama ya. Jadi utamanya apapun juga pada integritas mindset, kalau sudah berubah insya Allah akan berubah, tapi pada saat mindsetnya itu labil maka ini tantangan selanjutnya ya, tapi bukan kendala sebenarnya, tantangan saja. Kalau misalkan untuk tata kelola atau Bapak ada nggak jadwal khusus misalkan ketika menyelesaikan permasalahan itu, oh kalau ada seorang guru yang ingin menyelesaikan masalah kemudian berkonsultasi ke Bapak, oh tunggu nanti ya ada jadwal khususnya, ada nggak di sini atau bagaimana Bapak? Ya, saya pikir itu tidak ada ya, dan siapapun kapanpun ya kalau memang fokus silakan aja. Tidak ada waktu tertentu kemudian kita bisa konsultasi atau kursi ya, itu tidak ada. Jadi mengalir saja ya, kalau memang ada guru yang membutuhkan komunikasi konsultasi atau apa silakan saja Pak, selama apa waktu sama-sama ada waktu juga. Oke. Kalau untuk faktor-faktor Pak, kira-kira ada faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak pengambilan keputusan nggak Pak? Faktor yang menentukan itu keterbukaan ya. Yang kedua juga tadi mindset dulu, sehingga kita akan mudah memutuskan. Kenapa? Pada saat keputusan kita ambil sementara banyak kontra, maka itu tidak akan efektif. Tapi kalau kemudian itu berdasarkan dari bottom up ya, bukan top up, saya pikir akan mempermudah untuk seluruhnya. Dan selama ini juga tidak terlalu banyak hambatan ya, apa berkaitan dengan penentuan. Kenapa? Karena itu berdasarkan dari apa kebutuhan yang ada, walaupun tentu saja implementasinya tidak seperti klasik kita, pasti ada kekurangan seperti itu. Jadi untuk selama ini dalam proses pengambilan keputusan Bapak tidak ada hal yang begitu sulit gitu ya Pak ya? Tidak ada. Jadi alhamdulillah segala permasalahan yang ada di sekolah ini bisa dipecahkan melalui mungkin berunding tadi ya dengan melibatkan Bapak dan Bapak juga sebagai pimpinan bisa langsung memutuskan gitu ya Pak ya? Ya, selama ini memang kita tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi stuck ya. Karena apa? Tadi karena memang pemahaman semua, kebersamaan semua itu yang paling penting. Yang kedua juga tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan apa namanya manajemen sesuai dengan keinginan. Jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian dipaksakan, saya yakin pasti ada gap. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah berbagi kepada saya bagaimana langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.